Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang salih dan salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, penemu dan manfaatnya bagian kedua. Yang akan kita bahas pada materi ini adalah untuk muatan IPA, rangkaian listrik paralel, muatan SBDP, interval nada. Sedangkan untuk muatan PKN adalah kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Ayo kita belajar. Jam adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita bisa menjadi pribadi yang disiplin waktu, sehingga kewajiban anak-anak dapat terlaksana dengan baik. Kewajiban anak di rumah: belajar, membantu orang tua, menjaga kerukunan antar anggota keluarga, menjaga kebersihan, dan bisa kalian tambahkan sendiri ya. Nah, sedangkan kewajiban anak-anak di sekolah: datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini ya. Jadi kalau mau tugas harus tepat waktu. Patuh terhadap guru, menjaga kerukunan dengan teman. Bisa ditambahkan yang lain ya, ini hanya contoh saja. Di masyarakat, mengikuti kegiatan kerja bakti, menjaga kerukunan dengan tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak fasilitas umum, misalnya mencoret-coret seperti itu. Nah, kalian juga bisa menambahkan yang lainnya ya. Dampak jika kalian tidak melaksanakan kewajiban pasti akan berpengaruh kepada diri kalian sendiri yang pertama kali ya. Misalnya kewajiban pelajar itu kan adalah rajin belajar. Nah, jika kalian tidak rajin belajar, dampaknya apa? Nah, nilai sekolah kalian akan rendah. Kalau seandainya tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, tugas akan menjadi menumpuk. Jadi, misalnya 1 minggu tugasnya kalian belum dikerjakan minggu depan, pasti akan menumpuk karena ada tugas lagi. Ya, jadi kalau ada tugas hari ini, selesaikan hari ini agar tugasnya tidak menumpuk. Yang ketiga, jika kalian tidak menaati peraturan sekolah, kalian akan mendapatkan hukuman sesuai aturannya ya. Jika kalian tidak menghormati guru, akan kurang mendapatkan perhatian dari guru. Ya. Jika kalian tidak menjaga kerukunan dengan teman, suasananya tidak akan nyaman. Seperti itu ya anak-anak. Kamu telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Berikut ini adalah contoh-contoh melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Di rumah, membuang di tempat sampah agar tidak mengganggu hak orang lain untuk menikmati kebersihan. Yang kedua, menghargai makanan yang telah tersedia di rumah dengan tidak menyisakan makanan. Bisa ya, seperti ini. Jadi jangan menyisakan makanan. Nah, untuk contoh yang di sekolah, menjaga
ketenangan saat membaca buku di perpustakaan, datang ke sekolah tepat waktu agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Dan untuk contoh yang di masyarakat, misalnya kalian menjaga saluran air di lingkungan dengan tidak membuang sampah di got-got perumahan. Jadi membuangnya di tempat sampah ya nak ya. Yang kedua, mematuhi aturan lalu lintas ketika menyeberang jalan. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah juga menggunakan energi listrik. Sekarang kita akan belajar tentang rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Rangkaian listrik paralel digunakan pada rangkaian listrik di rumah-rumah dan lampu lalu lintas. Nah, bisa dilihat ya, ini contoh rangkaian listrik paralel. Itu ada dua buah lampu yang tersusun secara bercabang atau bersusun ya. Rangkaian beban paralel merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara bersusun dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian bercabang, sehingga memerlukan jalur dan kabel penghubung yang lebih panjang. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun paralel. Ketiga beban lampu menyala terang. Hal ini disebabkan karena tegangan yang terdapat pada masing-masing percabangan sama besar atau stabil. Sementara itu, kuat arus listriknya terbagi pada setiap cabang menurut besarnya tahanan beban pada cabang tersebut. Pada rangkaian beban paralel, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, tidak akan mempengaruhi beban lampu yang lain. Lampu kedua dan ketiga tetap menyala dan rangkaian tetap berfungsi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tetap dapat mengalir melalui dua percabangan yang lain. Kelebihan rangkaian listrik paralel. Yang pertama, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Dan nyala lampu sama terang. Tapi rangkaian listrik paralel juga memiliki beberapa kekurangan. Boros kabel yang dibutuhkan lebih banyak ya, karena bercabang. Karena boros kabel, sehingga biaya pembuatannya juga lebih mahal. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, beberapa alat musik juga menggunakan energi listrik. Sekarang kita akan belajar tentang interval nada pada alat musik. Sekarang kita akan belajar menentukan interval nada pada tangga nada mayor. Nah, coba bisa dilihat ini ya. Dari do ke re itu jaraknya adalah 1. Sedangkan re ke mi itu 1. Mi ke fa itu setengah.
sol ke la itu 1, la ke si itu 1, si ke do itu setengah. Nah, sekarang jika ditanya jarak sol ke mi itu berapa? Nah, jawabannya adalah 1,5. Kenapa kok 1,5? Karena jarak dari sol ke mi itu, coba sol ke fa itu kan 1, fa ke mi setengah, sehingga kita hitung 1,5. Berikut adalah nada-nada yang berjarak setengah nada. Mi, fa, si, do. Dan nada-nada yang berjarak 2 nada. Do, mi, fa, la. Nada-nada yang berjarak 1,5. Re, fa, mi, sol. Sekarang kita akan berlatih menyanyi lagu Maryam Tomong dari Tapanuli, Sumatera Utara. Ayo kita bernyanyi bersama ya. Selendang mari kinjang kain panjang maritor panggil di kanting masong mendengke pamangol Om Maryam tomong dainas napang masuk Om Maryam tomong dainas napang masuk Selendang mari genjang kain panjang maritor panggil di kanting masong mendeng kemah mangol Om Maryam tomong dainang napang masih Om Maryam tomong dainang napang masih Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anakku, sering-seringlah cuci tangan, makan makanan bergizi, dan selalu memakai masker. Sekian dari Ustazah, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.